Halo, apa kabar? Saya harap kabarnya baik-baik saja. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang menjadi pembaca efektif. Tujuan pembelajaran 1. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. 2. Merangkum buku. 3. Menelaah unsur buku dan membuat komentar. 4. Mengamati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kalian pasti sudah pernah membaca sebuah buku. Dalam membaca ada istilah metode membaca efektif. Lalu, apakah itu membaca efektif? Membaca efektif adalah membaca dengan cepat untuk memahami suatu bacaan dengan baik, seperti buku fiksi dan non-fiksi. Membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Contoh, ensiklopedia, buku pelajaran, majalah, dan koran. Unsur-unsur buku non-fiksi. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. Sedangkan buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita-cerita yang bersifat tidak nyata atau hanya imajinasi. Contoh, novel, cerpen, dongeng, dan cerita fabel. Unsur-unsur buku fiksi. 1. Bagian cover buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Tema cerita. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Penyajian alur cerita. Merangkum buku. Merangkum adalah hasil kegiatan mencatat pokok-pokok teks menjadi bentuk yang lebih ringkas atau pendek. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok dari teks aslinya. Langkah-langkah merangkum. 1. Bacalah informasi buku. 2. Ketahui isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Memiliki susunan subbab buku. 4. Buatlah rangkuman bacaan. 5. Perhatikan format rangkuman. 6. Susunlah ide pokok dalam satu kalimat. Menelaah unsur buku dan membuat komentar. Mengomentari isi buku berarti memberikan tanggapan yang berkaitan dengan isi buku, baik kelebihan dan kekurangan buku fiksi maupun non-fiksi. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dapat dikomentari. 1. Cover buku. 2. Ilustrasi. 3. Tata letak. 4. Ukuran buku. 5. Identitas buku fiksi. A. Judul buku. B. Pengarang. C. Penerjemah. D. Penerbit. E. Tahun terbit. F. Jumlah halaman. G. Kode ISBN. Ketika menanggapi isi buku, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunaan kalimat yang efektif. Kedua, penggunaan alasan yang jelas. Ketiga, penggunaan bahasa yang santun. Dan yang keempat, jangan menanggapi hal di luar buku. Nah, untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang sudah kalian tonton dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan mencapai tujuan pembelajaran seperti yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Terima kasih dan shalom.